Halo semua, video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 4 SD dengan tema Sudah Besar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosmika Stumpul dengan NPM 230910047 dari kelas 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia SD kelas lanjut dengan dosen pengampu Ibu Handayani Sinaga MPD. Adik-adik semua, ayo kita amati gambar ini. Ini adalah gambar pertumbuhan dari bayi dan mungkin sampai kita sebesar ini. Nah, ukuran tubuh kita pastinya berbeda-beda dari yang kecil, belum bisa berjalan hingga sampai kini kalian semakin besar dan sudah kelas 4. Coba kalian perhatikan teman-teman sekelas yang ada yang berubah, ada yang tidak. Misal, ada yang makin tinggi atau ada rambutnya yang makin panjang. Itu merupakan perubahan fisik yang terlihat. Nah, sekarang mari kita baca bacaan yang berjudul Tak Muat Lagi. Tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air adiknya itu memang baik. Wah, terima kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya, jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki pun mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangku ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Bret, kak, baju kakak sobek, Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih, dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala pelan. Dalam hati, dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tidak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar kak, hore! Teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan, iya, untukmu saja. Adik-adik yang hebat, dari bacaan tadi, mari kita menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, sampaikan kembali cerita tak muat lagi dalam 3 kalimat buatanmu sendiri. Nah, misalnya, Kiki memakai baju Kak Lala. Kak Lala marah dan menyuruh melepaskan baju itu saat baju dipakai Kak Lala tiba-tiba sobek karena kekecilan. Mengapa Lala kesal kepada Kiki? Lala kesal kepada Kiki karena Kiki memakai baju polkadot milik Lala. Dari mana Lala mengetahui baju itu tak muat lagi untuknya? Saat Lala memakai baju itu dan ingin menggaruk badannya, baju itu pun sobek. Menurutmu, bagaimana perasaan Lala setelah memutuskan akan memberikan bajunya kepada Kiki? Mungkin Lala sedih karena tidak mendengarkan kata Kiki sehingga bajunya menjadi sobek.
Nah, sekarang kita masuk pada materi, yaitu kalimat transitif dan intransitif. Sebelum kita masuk ke pengertiannya, kita harus tahu dulu unsur-unsur kalimat di mana sering disebut dengan SPOK, di mana S adalah subjek, P predikat, O objek, K keterangan. Subjek merupakan orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Kemudian predikat adalah unsur kalimat dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Kemudian objek adalah unsur kalimat yang digambarkan sebagai sesuatu yang tunduk pada tindakan atau aktivitas subjek. Kemudian yang terakhir adalah keterangan, di mana keterangan dapat meliputi beberapa, yaitu keterangan waktu, tempat, cara, tujuan, serta alat. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Tanpa objek, kalimat transitif menjadi tidak lengkap atau salah. Contoh, Rini menyapu rumah. Rini merupakan subjek karena Rini merupakan pelaku. Kemudian menyapu merupakan predikat karena melakukan sesuatu tindakan, dan rumah merupakan sebagai contoh, paman menyirami tanaman di sore hari, di mana subjeknya adalah paman, predikat adalah menyirami, objek adalah tanaman, di sore hari merupakan keterangan waktu. Kemudian contoh yang kedua, ayah membeli buku di toko. Subjeknya adalah ayah, membeli adalah predikat, buku adalah objek, kemudian di toko merupakan keterangan tempat. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada kalimat intransitif. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Contoh, Rita bernyanyi, di mana Rita merupakan subjek, bernyanyi merupakan predikat. Terima kasih, sekian dari video saya.